Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah SWT berfirman, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebagus-bagus bekal adalah ketakwaan. Allah SWT juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dengan berpuasa sekian banyak perkara yang diraih. Di antaranya adalah wasilah li taqwallah azza wa jalla, itu merupakan wasilah takwa kepada Allah azza wa jalla bi fi'lil wajibat, dengan mengerjakan perkara-perkara yang wajib, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan yang haram. Di antaranya lagi as-siyamu yu'awwidul insan ala dhabtin nafsi. Puasa melatih manusia untuk mendisiplinkan dirinya, wa tadarrub ala tahammul al-mas'uliyah, dan dilatih untuk mengemban tanggung jawab, was-sabru ala al-masyaq, dan juga bersabar di atas keberatan-keberatan. Kemudian yang ketiga, as-saumu yaj'alul muslim yash'ur wa yuhissu bil alam ikhwanihi. Puasa menjadikan seorang muslim merasa apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Jadi di antara manusia ada yang sedang susah, makan kurang, maka dengan dia merasakan lapar, dia tahu tentang apa yang dirasa oleh orang-orang yang dalam keadaan lapar. Fayadfa'uhu dzalika ilal badzal wal ihsan, sehingga tatkala dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang lapar, sehingga dia bisa mencurahkan daya upayanya dan berbuat baiknya ilal fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan juga orang miskin. Wa tahaqqaq bidzalikal mahabbah, dan akan terrealisasi dengan demikian itu adalah cinta, wal ukhuwah, dan juga ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, fis saumi tazkiyatun lin nafsi. Pada puasa
ada pensucian jiwa. Wa tathhirun laha minal akhlaq ar-radhilah, dan membersihkan dari akhlak yang tercela. Jadi pendidikan yang ada di dalam ibadah puasa sangat banyak sekali. Di antaranya adalah mendidik akhlak kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun min siyamihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, man lam yada' qaula zur wal 'amala bidan, mengerjakan perbuatan dusta, walaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Laisa lillahi hajatun min siyamihi, Allah tidak butuh puasa dia. Jadi di sini mendidik agar kita jangan sampai berkata atau berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi memilih kata-kata yang berpahala, misalnya aslahaqallah, semoga Allah memperbaikimu, masya Allah, bagus sekali, atau Allah musta'an. Jadi menghindari kata-kata yang fahish, yang badhi, ya, yang fahish, yang kotor, yang badhi, ya, itu dihindari. Karena memang kedudukan akhlak di dalam agama kita menempati kedudukan yang sangat tinggi. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'dhama manazilakum 'indallah ahsanukum khuluqa." Sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah dengan berdoa kepadanya, dengan menyanjungnya, memujinya, berdoa khusyuk, khudu'. Akhlak kepada Rasulullah dengan mendahulukan ucapan beliau, meneladani perbuatan beliau, mempelajari ilmu yang beliau sampaikan. Akhlak kepada diri sendiri, kita berdisiplin, menjaga waktu, tidak membuang-buangnya, berkata yang baik, jujur. Akhlak kepada orang lain, kepada guru, kepada tetangga, kepada pemerintah, kepada bawahan, bahkan akhlak kepada musuh, ya. Akhlak kepada musuh sekalipun di sini ada akhlaknya. Makanya berlatih akhlak ini satu perkara yang membutuhkan bukan hanya latihan tapi juga ilmu, bukan hanya ilmu juga latihan. Maka bagi mereka yang berpuasa kemudian melakukan kejelekan-kejelekan, Rasulullah mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu juga meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya, warrafath, dan juga perkara-perkara yang kotor, yang mesum. Jadi menjauh dari berkata jelek atau perbuatan jelek, mesum. Di sini riwayat oleh Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Al-Imam Hakim. Makanya terkadang kita sudah payah-payah berpuasa, kita tidak mendapatkan pahalanya, maka kita berlindung pada Allah dari perkara tersebut. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubbas shaimin hadzu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Terkadang
Orang yang berpuasa itu bagiannya cuma lapar dan dahaga. Sehingga kita butuh mempelajari dan juga mempraktekkan, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh agama, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya hakikat kemuliaan adalah kemuliaan yang dari Allah SWT, dan juga dijauhkan dari kemurkaan Allah SWT. InsyaAllah dalam kesempatan kita kali ini, seperti yang sudah kita niatkan, kalau nggak salah ini tanggal 6 Ramadan 1944, hari Rebo, ya, sore setengah 6 ini kita mengambil jadwal membahas Kitabus Siyam yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Kita pilih kitab ini supaya bagi saya secara pribadi, agar saya memurojaah apa yang dulu pernah saya pelajari dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, ada kitab-kitab lainnya, ada Sunan Shaghir, Sunan Kubro, kitabnya Imam Baihaqi, dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Karena kalau tidak dipelajari lupa, kalau dipelajari kita jadi ingat. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kita kemarin sudah masuk pada bab pertama, hadis yang pertama, yaitu Fadlu Syahri Ramadan, yang ditulis oleh Imam Muslim. Ditulis oleh Imam Muslim, ya. Itu Abul Husain. Imam Muslim terkenal dengan Abul Husain bin Hajjaj Al-Qushairi. Jadi Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Qushairi itu nama qabilah. Dari qabilah Qushairi ini banyak memunculkan orang-orang ahli ibadah. An-Naisaburi. An-Naisaburi ini nama kota di Iran. Iran dulu namanya adalah Faris. Sekarang namanya Iran. Dulu Faris. Sehingga ada namanya Salman Al-Farisi. Tapi orang bilangnya Persia, ya. Ini butuh diingatkan kembali karena kadang orang nggak tahu. Teheran itu Pohron, ya. Jadi dulu negeri ini adalah negeri yang disebut dengan Arabnya Ajam. Negeri yang disebut dengan Arabnya Ajam. Jadi negeri, Waalaikumsalam, Persia atau Faris itu masuknya Ajam. Ajam itu artinya selain Arab. Tetapi karena banyaknya muncul ulama di sana, akhirnya jadi kayak Arab. Jadi Arabnya Ajam waktu itu adalah Persia, tapi sekarang sudah menjadi negara Syiah Rafidhah. Jadi tetap ada perubahan-perubahan, ya, namanya catatan sejarah, maka kita penting mengetahui sejarah. Beliau lahir 204, meninggal 216 Hijriah. Kalau Masehnya 820 sampai 875 Masehi. Umur 12 tahun beliau sudah melancong untuk mencari ilmu ke Irak, ke Syam, ke Mesir dan lain sebagainya. Beliau hafal 300.000 hadis. Banyak sekali, ya. Jadi beliau diberi kemudahan oleh Allah SWT. Ini hadis yang pertama sudah kita baca. Sebagian rawi-rawinya sudah kita kisahkan tentang biografinya. Kita masuk hadis yang kedua. Jadi kalau antum punya PDF, bisa dilihat PDF-nya zaman sekarang, ya, atau kalau mau beli bukunya. Ini termasuk kitab yang sangat penting, bahkan kitab tersahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang kedua dalam bab ini, atau
nomor hadis ke 1091. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harmalah bin Yahya. Ini guru Imam Muslim, beliau mengambil dari gurunya, beliau mengatakan haddatsani. Ini lafaz-lafaz tahdits, namanya lafaz-lafaz tahdits, lafaz mengucapkan hadis. Jadi ada haddatsani, akhbarani, amba'ani atau haddatsana akhbarana begitu. Ini tahdits yang sahih. Haddatsani Harmalah bin Yahya, telah menghabarkan kepadaku, kata Imam Muslim, Harmalah bin Yahya. Harmalah bin Yahya namanya adalah Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmad bin Harmadah At-Tujibi bin Harmalah At-Tujibi. At-Tujibi ini wilayah di Mesir. Berarti di sini Imam Muslim ya dari Persia ke Mesir, ketemu guru namanya Harmalah bin Yahya. Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah At-Tujibi, Mesir. Beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi Harmalah bin Yahya ini adalah muridnya Imam Syafi'i, lahir tahun 166 Hijriah, meninggal 243 Hijriah di Mesir. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Kemudian Harmalah bin Yahya ini mengatakan telah menghabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Ibnu Wahab biografinya dulu sudah pernah kita sampaikan. Kalau masih ada yang ingat, Ibnu Wahab namanya Abdullah bin Wahab. Terkenal sekali. Beliau seorang alim, seorang ahli ibadah, kuat ibadahnya, ilmunya sangat dalam, sangat zuhud, sangat wara. Bahkan beliau pernah menulis sebuah risalah tentang ahwal al-qiyamah. Tentang apa? Ahwal al-qiyamah. Kamu tahu artinya ahwal qiyamah? Ahwal, tahu enggak? Jadi ahwal itu keadaan, ahwal itu pakai H, kengerian-kengerian dari kiamat. Jadi beliau menulis sendiri, kemudian dibacakan oleh muridnya, kemudian pingsan. Beliau pingsan. Jadi beliau adalah seorang yang ahli fikih, sehingga buku beliau sempat mau dijadikan sebagai undang-undang waktu itu di Madinah. Karena beliau tidak ingin, beliau di Mesir, tapi ternyata sampai Madinah beritanya beliau. Sampai akhirnya beliau karena tidak ingin bukunya dijadikan undang-undang di Madinah waktu itu, beliau menempuh cara menggilakan diri. Menggilakan diri artinya ya dia berperilaku, berbuat yang tergambar sebagai orang yang gila. Akhirnya karena dia dianggap gila, betulan akhirnya dia bisa lolos. Bukunya tidak dijadikan sebagai undang-undang. Qala akhbarani Yunus, telah menghabarkan kepada kami Yunus. Yunus itu Yunus bin Yazid bin Abi Najah, tabi'in. Yunus di sini adalah Yunus bin Yazid bin Abi Najah, seorang tabi'in. Tinggalnya di Syam. An Ibni Syihab, dari Ibni Syihab. Nama Ibni Syihab sangat terkenal ini, ya. Ibni Syihab sangat terkenal. Dia disebut dengan gunungnya ilmu. Gunungnya ilmu. Sebenarnya namanya bukan Ibni Syihab tapi Muhammad bin Muslim, tapi terkenalnya dari Ibni Syihab. Dia sebagai apa? Gunungnya ilmu. Az-Zuhri, beliau dari daerah Zuhrah. Jadi orang-orang yang dari daerah Zuhrah disebut dengan Az-Zuhri. Orang-orang Zuhrah disebut dengan Zuhriyun. Cuma di Indonesia kemudian nama Az-Zuhri menjadi nama orang. Padahal ini sebenarnya bukan nama orang, nama daerah. Ya karena nggak tahu ya, kayak Basri, Dimyati, Suyuti, ya, Dasuki.
Ashmuni. Ini nama-nama tokoh zaman dulu. Zaman dulu banyak orang namanya dengan nama itu. Ada Dasuki, ada Ashmuni, ada Mawardi, Dimyat, Suyut. Tapi sekarang nama itu pudar karena jarang yang belajar tentang hal-hal semacam itu. Akhirnya nggak populer. Ya, jadi memang kenapa kita munculkan seperti itu supaya populer. Minimal populer di diri kita lah. Kalau populer lebih luas kayaknya ya Masya Allah butuh perjuangan lebih dari itu ya. Tapi minimal populer di diri kita. Karena di sebagian kita hal-hal yang demikian juga tidak populer. Ya, saya yakin jarang yang kenal yang namanya Mawardi. Ada sebagian dari kalangan kaum muslimin itu kenal sekali namanya Mawardi. Ya. Ini dari mazhabnya Imam Syafi'i, Mawardi. Ibnu Syihab, gunungnya ilmu, ya, Muhammad bin Muslim, beliau mampu hafal Quran hanya dalam tempo 80 malam. 80 malam berarti berapa? 2 bulan setengah ya. Iya, 2 bulan setengah, 30 juz hafal. Dan setelah itu dia tidak pernah memurojaah lagi. Karena apa? Karena sudah hafal. Jadi kalau ditanya setahun kemudian coba hafalan Quran keluar gitu, nggak ada salahnya. Luar biasa. 80 malam. Ya. Ini Imam apa? Az-Zuhri. Istrinya pernah mengatakan kepada beliau, ya, mengatakan kitab ini lebih aku cemburi daripada 3 maduku. Berarti Muhammad bin Muslim ini atau Ibnu Syihab dohirnya istrinya 4. Nah, istri yang pertama mengatakan kitab ini lebih aku cemburi daripada 3 madunya. Berarti beliau punya istri banyak tapi nggak gimana ya, nggak sebagaimana keadaan orang-orang di masa kita ini. Masalah syahwat itu besar ya. Para ulama ada di antara mereka dikasih istri, akhirnya dia mengatakan kepada istrinya, daripada saya nggak sentuh kamu, saya zalim dan seterusnya, akhirnya dicerai. Jadi mereka merasakan betapa nikmatnya mencari ilmu. Jadi memang kenapa kok ada yang seperti Imam Nawawi mengatakan, kalau saya mau mensyarah Sahih Muslim menjadi 100 jilid, akan saya bikin menjadi 100 jilid. Cuman karena saya khawatir ini akan memberatkan bagi yang membaca, maka saya lakukan hanya beberapa jilid. Ini Imam Nawawi. Jadi memang luar biasa kejeniusannya ya. Kejeniusannya itu kenapa? Dia merasakan adanya nikmat. Nikmat. Ini yang menjadi perjuangan kita adalah bagaimana kita nikmat di dalam mencari ilmu, dalam belajar, di dalam berdakwah. Cuman memang tantangan bagi para thalabul ilmi biasanya adalah masalah dunia. Berat sekali tentang masalah dunia. Ya, karena lihat temannya sudah begini ini yang dakwah dan seterusnya. Apalagi di masa kita ini thalabul ilmi karena nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang punya harta. Jadi orang punya harta, punya pengalaman, mengkat daripada dakwahnya thalabul ilmi dengan kekuatan hartanya. Tetapi setelah itu dia tidak mampu berdakwah karena memang nggak ada ilmunya. Cuman hanya mampu mengkat dan sebagainya. Tapi setelah itu nggak keluar ilmunya. Ya paling cuman kegiatan-kegiatan yang begitu. Ya, tetap orang-orang yang berilmu walaupun di-cut dia tetap akan berjalan berdakwah dengan apa yang Allah mudahkan dari apa yang dulu pernah dia pelajari sebelumnya. Ini tentang keadaan Ibnu Syihab. An Ibni Abi Anas, dari Ibni Abi Anas di sini tidak disebutkan namanya Nafi'. Ana abahu haddatsahu, sesungguhnya bapaknya menghadiskan kepadanya. Ana sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana Ramadan, apabila datang Ramadan. Jadi Ramadan diberi nama Ramadan tatkala ishtaddal harru, yaitu tatkala panasnya keadaan. Sehingga ada yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dosa-dosa dibakar. Dan secara keumuman pas bulan Ramadan panas. Dan saat ini pun terasa sangat
panas. Tadi alhamdulillah ada hujan. Tapi kalau nggak ada hujan terasa panas. Dan itu sudah biasa. Di bulan Ramadan panas. Tahun kemarin juga panas. Tahun sebelumnya juga panas. Saya masih ingat tahun sebelumnya lagi pas Ramadan kita sama Abad waktu itu ke daerah Cilacap itu ke Rowokele sana ya. Ya Allah hampir kita Masya Allah nggak kuat naik motor waktu itu, hampir nggak kuat ya, panas luar biasa. Hanya kita singgah di satu masjid sampai nunggu zuhur. Idza kana Ramadan, apabila Ramadan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ramadan. Walaupun boleh juga kita mengucapkan syahrul Ramadan sebagaimana dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Boleh kita mengucapkan apa? Syahrul Ramadan. Atau juga kita boleh mengatakan Ramadan. Adapun orang yang mengatakan jangan kita katakan Ramadan karena Ramadan itu termasuk asma min asma'illah, itu hadisnya lemah. La taqulu Ramadan fa inna Ramadan asma'un min asma'illah walakin qulu syahrul Ramadan. Janganlah kalian mengatakan Ramadan karena Ramadan itu termasuk dari nama Allah SWT. Tetapi ucapkanlah ya syahrul Ramadan. Nah, hadisnya lemah. Nah, penguatnya adalah ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana Ramadan," apabila Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Futihat abwabur rahmah," dibuka pintu-pintu rahmah. Jadi, tatkala bulan Ramadan ini kesempatan bagi manusia untuk melakukan sekian banyak amalan kebaikan yang itu menjadi rahmah bagi manusia. Kalau dalam riwayat yang lain bukan disebut dengan abwabur rahmah tapi abwabul jannah. Karena amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini menjadikan sebab orang masuk surga. Wa ghuliqat abwabul jahannam. Pada riwayat yang lain wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan diikat syaitan. Pada riwayat yang kemarin bukan sulsilati syayatin tapi wasuffidati syayatin. Jadi pada riwayat yang pertama sufidat, pada riwayat yang kedua ini silsilat. Jadi di sini kita ada faidah tentang kronologi bagaimana munculnya hadis. Jadi terkadang orang meriwayatkan satu hadis dan sebagainya tatkala dia tidak punya pengalaman mendengarkan hadis misalnya dari sumbernya apa dari Bukhari atau Muslim ataupun yang lainnya, maka dia tidak tahu. Tidak tergambar. Tapi tatkala dia membacanya maka dia tahu dan tergambar. Memang tatkala belajar kitab-kitab seperti ini membutuhkan ketelatenan karena permasalahannya hampir sama. Makanya di dalam belajar hadis ada yang namanya riwayatan, ada yang namanya diroyatan. Secara riwayat ataupun secara fikihnya. Ada juga yang namanya musnad, sanad atau juga isnad. Nanti ada pembahasannya. Ya. Ada madarul hadis dan perkara yang lainnya. Ya. Tetapi dalam masalah ini Rasulullah SAW mengatakan apabila datang Ramadan, apabila Ramadan dibuka pintu rahmah. Dalam satu riwayat pintu surga dan itu pintu neraka. Di sini merupakan keyakinan bagi Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka sekarang sudah ada. Dan surga dan neraka adalah makhluk. Karena sebagian orang mengatakan surga dan neraka belum ada. Karena manusia belum ada yang masuk surga dan belum ada yang masuk neraka alasannya. Yang benar, sekarang penghuni neraka sudah ada dan nerakanya juga sudah ada. Penghuni neraka diantaranya Amr bin Luhai al-Khazai itu sudah pernah dilihat oleh Rasulullah tatkala Mi'raj melihat ada penghuninya. Jadi neraka sudah ada. Ya. Jadi ada yang tidak mengimani maka itu keliru karena di sini Rasulullah mengatakan demikian. Wasul silati syayatin, dan dibelenggu syaitan. Ada yang mengatakan yang dibelenggu syaitan di sini adalah gembongnya, pembesar daripada syaitan. Ada juga yang mengatakan dibelenggu syaitan karena berpuasa. Inna syaitan yajri majrad dam. Yang jelas di dalam memahami perkara ini lebih selamat, lebih kuat tatkala kembali kepada asal. Memang perkara yang demikian ini sering menjadi problema atau dilematika sehingga muncul di dalam memahami hadis ada yang namanya istilahnya itu tekstual dan kontekstual. Tetapi perkara yang demikian ini
Tidak bisa serta-merta orang ini membutuhkan kontekstual, ini apa tekstual, tanpa dia memiliki bekal yang bagus di dalam memahami perkara-perkara agama. Karena ini di sini nanti memunculkan perkara yang menjadi pemahaman, dan perkara yang menjadi pemahaman itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi sumbernya dari perkara yang benar, sehingga tetap terjaganya agamanya. Tetap terjaga agamanya, yaitu agama Allah SWT. Tapi zahirnya apa yang disampaikan tadi adalah perkara yang memang muncul di kalangan para ulama. Jadi ada yang mengatakan memang gembongnya syaitan yang dibelenggu, ada yang mengatakan bahwasanya karena berpuasa sehingga orang sulit melakukan kejelekan, maka langkah syaitannya dalam tubuh manusia terganggu, maka ini makna daripada dibelenggu daripada syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga sekeluar dari Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena orang yang keluar dari Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni, didoakan dengan celaka. Roghima anfumriin, celaka bagi seseorang yang menjumpai Ramadan, adraka Ramadan falam yughfar lahu, kemudian tidak diampuni. Doakan celaka oleh malaikat, kemudian diamini oleh Rasulullah SAW. Semoga kita setelah Ramadan diampuni, iman kita bertambah, dan segala hal yang menjadi sebab-sebab kebaikan bagi kita dimudahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.